Berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Pemirsa, tentunya dalam seni ini banyak sekali yang ada. Salah satunya seni tari, seni lukis, dan juga seni lainnya. Nah, pastinya setiap manusia ini mempunyai minat bakatnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keindahan dalam goresan. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Ini yang pertama ada Kak Yos, pelukis, dan juga Mbak Neti Octavia, asisten pelukis juga. Kak Yos, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kiki, terima kasih. Baik. Ini Mbak Neti apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini biasanya Kak Yos yang memandu acara ya. Hari ini Kiki yang memandu nih. Ini Kak Yos, pastinya dalam seni itu kan banyak sekali nih Kak Yos ya. Ini pastinya ada seni lainnya juga, ukiran ataupun yang lain. Yeah. Ini kenapa sih kalau bisa dibilang nih Kak Yos tuh lebih memilih fokusnya di seni lukis dan gambar ini Kak Yos? Boleh silakan. Ya, walaupun terkesan sederhana tapi menggambar itu adalah induk dari seni rupa, Kiki. Jadi kita tahu seni rupa itu ada seni patung, seni keramik, seni kriya dan lain-lain, tapi induknya adalah gambar. Iya, bahkan gambar teknik, gambar apapun itu. Nah, jadi di depan kita sebetulnya diawali semuanya dari menggambar. Apa sih yang nggak diawali dari menggambar? Kita lihat marker, kita lihat jam tangan, baju segala macam, bahkan rumah dan segala macam diawali dari menggambar. Diawali dari perencanaan yang khusus gitu, desain. Begitu kira-kira gitu. Oh, baik, ya benar ya, karena semuanya rata-rata harus digambar dulu ya. Kalau buat meja juga harus digambar dulu ya, berapa panjangnya ya. Betul, oh iya, betul. Ini kalau dari Mbak Neti nih sendiri nih, alasannya kenapa nih lebih menyukai seninya, lebih ke seni gambar dan juga seni lukis daripada yang lainnya nih? Karena emang dari anak awalnya ya. Anak hobi menggambar, mewarnai, jadi keikutan juga. Ikut-ikutan ya. Oh, berarti belajar juga. Oh, awalnya anaknya suka. Jadi anaknya suka, jadi karena penasaran lihat anaknya jadi ikut juga ya. Iya, Mbak. Bukan karena terpaksa mendalami karena anak ya, karena beda senang. lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Kak Yos kan kalau misalnya mau menggambar ini, kadang kalau kita menggambar biasa tuh bisa dibilang semua orang tuh bisa menggambar, tapi balik lagi ke bagus atau enggaknya ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih dari Kak Yos, kalau untuk memulai menggambar itu sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan? Iya, paradigma yang ada di masyarakat sebetulnya Ki menggambar itu sulit ya. Jadi mereka pikir polanya gitu-gitu aja, terus ngerasa nggak punya bakat. Padahal banyak sekali metode untuk itu. Bahkan dengan garis coret-coret bisa jadi gambar, Ki. Ya, kalau metode untuk anak-anak banyak sekali ya. Bisa kita perluas dari angka, huruf, dan sebagainya. Gitu kira-kira, Ki. Baik. Itu ada metodenya juga ya? Tentu saja. Itu metodenya apa aja tuh biasanya tuh Kak Yos? Selama ini yang mungkin anak-anak lebih senang menerimanya dan sekaligus itu melatih motorik mereka seperti menggambar diawali dari huruf, angka, garis acak-acak, bentuk-bentuk geometris yang sederhana. Kayaknya itu yang mereka lebih senangin ya. Betul. Baik. Tapi nih kalau misalnya nih kalangan untuk sekarang, ini Kak Yos sudah buka kelas juga ya kan. Betul. Pastinya. Nih Mbak Neti juga nih pastinya turut andil juga. Kalau sekarang ini rata-rata yang memang mau belajar menggambar ini hanya anak-anak aja atau banyak juga nih dari kalangan dewasa lainnya juga, boleh Mbak Neti? Banyak juga, selain anak-anak itu generasi muda ini ada juga ya. Kalau umuran Kiki ada juga? Ada. Oh, ada juga ya, banyak ya Kak Yos ya. Iya, betul. Berarti rata-rata bukan hanya anak-anak saja ya yang menggambar ya. Tapi kalau yang sudah dewasa itu biasanya apa nih? Mereka menggambar untuk hobi atau ya kayak Kak Yos bilang sebenarnya gambar ini semuanya berkaitan, kayak profesi desainer tuh juga menggambar, arsitek juga. Itu memang sekalian belajar atau mau mendalami profesi biasanya? Ya, menggambar itu ada dua ya orientasinya. Bisa jadi sebagai media ekspresi, bisa jadi sebagai media untuk melatih skill ya. Nah, kalau itu mungkin sudah biasa ya, mungkin tujuan mereka datang memang untuk melatih skill mereka, melatih potensi mereka di bidang menggambar. Tapi ada juga itu merupakan bagian dari bentuk mereka berekspresi. Kadang-kadang Ki,
ada hal-hal yang kita nggak selesai dengan sebel, dengan marah, dengan ya nangis misalnya. Nah, dengan sedikit coret-coret mungkin itu bisa ya sedikitnya mewakili untuk hal itu, Ki. Oke, meluangkannya ya, meluangkannya ke gambar, emosi kita emosinya ya. ke gambar. Betul. Oh, betul. Karena mungkin biasanya kalau ada beberapa orang nggak bisa mengeluarkan emosi dan unek-uneknya, jadi bisa ke gambar juga. Wah, ternyata bisa jadi kayak gitu juga ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau menggambar kan mungkin untuk orang-orang yang lebih awamnya yang butuhnya kertas, pensil ataupun pena biasanya nih. Tapi kalau misalnya alat-alat yang memang harus harus punya deh minimal nih untuk yang memang mau menggambar dan juga mendalaminya itu seperti apa, alatnya apa aja nih biasanya? Dalam hal ini yang Kiki maksud alat-alatnya, anak-anak atau untuk remaja? Anak-anak dulu, remaja apa tuh, boleh dijelasin semua Kak siap. Jadi ya sebetulnya dalam menggambar kita jangan terpaku pada satu media, Ki ya. Jadi media itu kan kita tahu banyak, ada marker, ya boleh ya Ki ya. Ada marker dengan berbagai merek, jangan juga tergantung merek tertentu ya. Ada kalau spidol itu nama merek juga sih Ki. Jadi sebutannya itu adalah marker. Marker merek ini, marker merek ini gitu ya. Ada media grafit. Ya, salah satunya adalah pensil, tapi yang beberapa diantaranya adalah charcoal dan arang pun bisa sebetulnya, Kiki. Iya betul. Bahkan pena juga bisa dijadiin media gambar. Jadi tidak terbatas pada media tertentu ya. Itu untuk media untuk menggambarnya ya. Nah, kalau untuk media pewarnanya, kalau untuk anak-anak mungkin cenderung hal yang sifatnya ramah lingkungan ya Ki ya, tidak berbahaya untuk mereka. Itu kita bisa pakai krayon atau pastel atau cat air yang akuarel sifatnya ya. Nah, kalau untuk remaja mungkin bisa meningkat ke cat akrilik. Bedanya cat akrilik sama cat air itu adalah cat akrilik itu ada campuran lateksnya, karetnya gitu. Jadi itu yang membuatnya lebih cepat kering dan lebih erat lebih kuat daya rekatnya ya. Betul. Untuk yang dewasa, untuk profesional bisa meningkat lagi ke cat minyak misalnya ya. Jadi bahan dasar cat itu ada dua Ki. Ada yang berbahan dasar berbasis minyak, mereka sebut gitu, ada yang berbasis air gitu. Berarti banyak ya sebenarnya ya kalau tapi beda beda umur juga, beda levelnya juga ya pastinya ya Kak Yos ya. Tapi kalau untuk ininya media media gambarnya ini biasanya emang harus di kertas atau bisa di nggak harus di dinding juga, boleh juga deh. Biasanya anak-anak itu kan yang masih solder itu kan terlalu terlalu dinding, biasanya gimana nih yang sebaiknya tuh jangan di contoh juga dinding ya. Iya sih. Ya sebetulnya itu tadi. Kalau media juga ini bukan dalam hal idealnya ya. Idealnya bagaimana? Jangan juga kita batasi mereka dengan media-media tertentu. Karena itu juga sekaligus membatasi kreativitas mereka. Iya, karena secara hakikat menggambar ini kan adalah jendela untuk kita mengetahui imajinasi mereka yang tak terbatas gitu ya. Ya, jadi kalau untuk media itu bisa juga di dinding. Kalau di dinding kan mereka sebutnya dengan mural ya. Mural itu artinya melukis di atas media yang permanen ya. Bisa dinding, cuman mungkin dikasih space-space aja mungkin ya metodenya. Iya gitu. Tapi kalau kertasnya sebenarnya bisa kertas, bisa kanvas juga ya. Banyak ya. Jadi bisa disesuaikan juga dengan umurnya. Mau gambarnya juga seperti apa. Ya, tapi izin Ki, mungkin yang lebih idealnya itu kalau menggambar itu di kertas tapi ya Ki ya. Kalau melukis itu bagusnya baru di kanvas atau di dinding. Ya begitu kira-kira mungkin idealnya. Tapi kalau misalnya di kanvas itu harus digambar kayak dibuat polanya dulu atau bisa sih langsung aja sih kayak? Kalau itu metode sih Ki. Bahkan setiap pelukis profesional ya dia berhak mau dijiplak kayak bahkan ya. Yang penting mereka melihat hasil akhir apresiator itu kan. Jadi kadang-kadang pun pelukis juga merahasiakan itu teknik-teknik mereka melukis. Jadi bisa dibuat pola dulu, bisa disket dulu atau langsung menumpahkan, mengoleskan cat atau menggoreskan media grafit ya. Betul. Baliknya ke tekniknya juga ya. Betul. Nah, itu persisnya. Kita kembali ke Mbak Neti nih. Mbak Neti sebagai asisten juga pastinya juga turun langsung ya membuat gambar ataupun juga melukis. Dari Mbak Neti sendiri nih apa sih yang jadi kendala nih kalau
kalau untuk menggambar ataupun melukis yang jadi tantangannya nih apa nih biasanya nih? Bingung atau nggak ada nih tantangannya nih? Gimana nih? Ada tantangannya atau seperti apa? Ada ya. Ada, terlalu banyak ya tantangannya ya. Jadi bingung mau disebutinnya ya. Apa aja nih biasanya? Mungkin dari apa ya, emosional kita juga menentukan. Terus apa lagi tuh biasanya kendala-kendalanya? Terkadang alat ya? Iya, kendalanya tuh alat juga. Alat. Terus apa lagi? Banyak ya banyak, alat ya juga ya. Tapi kalau dari Kak Yos ada nggak sih kendala-kendala atau sebagai lagi ngajarin juga atau lagi mau buat apa seni, mau buat lukis tuh ada kendalanya juga nggak sih? Sampai ini tidak ada yang berarti ya Ki ya. Ya kalau tantangan, kendala-kendala itu kadang-kadang justru membuat kita lebih kuat dalam konsep, dalam merespon sesuatu ya, sehingga menjadikannya dalam bentuk karya gitu ya. Misalnya kegelisahan kita tentang apa ya, kalau saya sebagai pelukis profesional mungkin kegelisahan tentang politik bisa. Kekesalan saya itu bisa saya tumpahkan ke atas media. Jadi justru tantangan kekesalan kita terhadap sesuatu, dinamika yang terjadi itu bisa menjadikan inspirasi kita dalam berkarya gitu. Tapi kadang ada nggak sih misalnya kan namanya kita seni itu berkaitan sekali dengan emosinya pasti kita ya Kak Yos ya. Kadang kita dipaksa untuk membuat seni ataupun membuat karya misalnya, tapi apa ya, mood lagi bad mood lah ya. Itu mempengaruhi juga nggak sih Kak Yos, atau apa ya, ada solusinya dari Kak Yos sendiri nih? Biasanya kan bukan cuma seni ya, masak juga ya, kerja juga kadang ya. Gimana nih kalau dari Kak Yos nih? Iya, jadi ekspresi itu kan artinya gejolak emosi. Gejolak emosi yang kita luapkan. Sekarang misalnya Kiki tadi lagi bad mood, ya luapkan itu pada sebuah media, apapun itu, media kertas, kanvas, tembok gitu ya. Jadi kita nggak bicara masalah bentuk, kita bicara masalah totalitas kita dalam meluapkan emosi kita itu dalam bentuk karya ya gitu ya. Sehingga terjadilah apa bentuk-bentuk yang mungkin mengarah ke genre. Kita tahu genre itu ada abstrak, ada realis, ada naturalis. Jadi apapun itu ketika kita total meluapkannya dalam bentuk karya dengan media cat tadi, itu akan menghasilkan value tersendiri terhadap sebuah karya tersebut gitu kira-kira. Berarti kalau bad mood mah lebih dianjurkan menggambar berarti ya? Daripada teriak-teriak ya. Gitu Ki. Mungkin ini Ki. Yang paradigma di masyarakat menggambar dan melukis itu sama. Itu juga mesti kita kasih semacam apa ya? Beda ya? Edukasi ya untuk itu ya. Itu sebenarnya perbedaannya seperti apa nih? Kadang benar kata Kak Yos tadi, masih banyak yang stigmanya sama nih. Apa nih? Boleh kita luruskan nih stigmanya nih seperti apa nih? Jadi Ki, menggambar itu adalah mencontoh atau meniru suatu objek ke atas sebuah media Ki. Jadi namanya mencontoh atau meniru. Kalau kita gambar cangkir ya harus jadinya cangkir Ki. Gambar kemoceng ya harus jadinya kemoceng juga. Nah, kalau melukis itu tadi Ki, ekspresi yang sifatnya pribadi. Ekspresi itu kita tahu gejolak emosi. Jadi mungkin kalau ada seorang pelukis yang ingin melukis wajah, tapi dia lagi bad mood seperti Kiki bilang tadi, mungkin menggambar Kiki yang cantik enggak? Jadi ngerengut ya? Begitu ya. Begitu juga kalau ketika dia sedang senang, mungkin menggambar kakak kameramen justru kayak apa ya, Tom Cruise kayak gitu. Iya, itu semacam analogi bercanda ya. Berarti begitu. Beda. Ya, jadi mungkin KS bisa tegaskan mencontoh atau meniru sebuah objek ke atas sebuah media, itu menggambar Ki. Kalau melukis adalah ekspresi yang sifatnya pribadi yang kita ungkap di atas media gitu. Baik, begitu, karena kan benar tadi kata Kak Yos, stigmanya orang kadang masih banyak yang beda ya untuk stigmanya. Tapi nih, kalau misalnya orang bisa menggambar belum tentu bisa melukis, atau orang melukis belum tentu bisa menggambar, itu ada juga nggak nih stigma-stigma seperti itu juga ada nih Kak Yos, gimana nih Kak? Betul Kiki, itu juga yang sering latah juga ya. Tapi semua orang pasti bisa melukis Ki. Semua orang pasti bisa. Tapi untuk menjadi pelukis yang profesional, idealnya dia harus bisa menggambar Ki. Karena bagaimana dia mau mewujudkan suatu image atau figur, entah itu gambar hewan, gambar manusia, kalau dia tidak mempunyai teknik dalam menggambar Ki. Jadi untuk menjadi pelukis ya
tidak harus punya keahlian menggambar. Tapi untuk menjadi pelukis profesional, idealnya dia harus punya keahlian untuk itu. Oke, itu ternyata stigma yang benar betul, ya. Karena dia akan dihadapkan dengan pasar ke depannya. Gimana kalau nanti suatu saat audiensnya atau customernya saya pengen ngelukis orang lagi naik kuda gitu. Nah, ketika dia nggak punya skill di bidang itu, tentu itu akan menjadi masalah tersendiri bagi dia, Ki. Oke, nggak mungkin mau jiplak pakai gambar kan? Gitu kira-kira. Susah ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bernyanyi dan berjoget diiringi alunan nada bersama para warga. Berdendang dari kampung ke kampung. Saksikan dan mari ikut bergoyang bersama program Dendang Keliling. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dendang Keliling, tarik mang! Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, sebelumnya kita sudah banyak nih ngobrol mengenai keindahan dalam goresan. Sekarang kalau misalnya kita bahas mengenai gambar dan juga lukis, kalau nggak dipraktekkan kurang seru ya. Sekarang boleh nih, Kak Yos nih, gimana nih? Sejujurnya Kiki kalau dibilang gambar agak menjadikan ya, Kak Yos gitu ya. Boleh nih sekalian belajar juga sama Kak Yos nih, apa nih yang biasanya harus diperhatikan kalau kita mau mulai menggambar. Oke, dalam hal ini kita harus petakan dulu kita berhadapan dengan siapa audiennya. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak, berarti kita harus cari metode-metode yang sesuai untuk itu, Ki. Jadi ya yang kita tahu secara konvensional itu menggambar dari garis-garis lurus. Kalau kita ajarkan metode itu kepada anak-anak, mungkin kayaknya kurang pas ya. Karena anak-anak akan mudah jenuh. Betul. Kita punya strategi mungkin diawali dari bentuk-bentuk yang familiar bagi mereka, Ki. Itu tadi salah satunya dengan huruf atau bentuk-bentuk yang sering mereka temukan, misalnya bentuk hati, bentuk nada dan segala macam gitu. Gitu, Ki. Baik, tergantung penghadapnya itu apa, anak-anak atau remaja. Betul. Ya. Ini kalau Kiki ini termasuk apa ya, remaja lah ya. Tentu sudah lewat dari Gen Z tapi ya. Iya. Oke, remaja nih. Gimana nih Kak Yos, kita hari ini mau apa ya? Enaknya gambar apa nih Kak Yos? Apa aja sih? Apa ya biasanya? Kiki ya? boleh request atau pemirsa di rumah juga boleh request. Iya, boleh request juga ya. Mungkin kita gambar yang simpel aja nih Kak Yos, gambar apa ya? Kalau gambar gunung sama sawah kan udah sangat biasa ya. Betul sekali. Apa nih? Nah dalam mengajak anak-anak dalam berkreasi gambar, kayak sering mengajak mereka dari bentuk-bentuk yang biasa mereka lihat. Misalnya ini, bahkan sering kayak ajak sambil main tebak-tebakan juga, Ki. Kira-kira ini gambar apa, Ki? Menurut Kiki?
Oke. Oke, tangga nada. Oke, bentar. Nih. Nah, iya, siap. Menurut Kiki ini gambar tangga nada ya. Betul sekali Ki, tapi ketika kita respon ini jadi garis dan ya seperti ini. Hanya dengan garis-garis selengkung. Kiki sudah melihat gambar di sini? Sudah. Belum ya tampaknya ya? Belum. Oke, kita tambah lagi dengan garis. Boleh kita hitamkan sedikit, belum melihat gambar. Baiklah, sekarang mungkin di sini Kiki sudah bisa lihat ya. Iya, ternyata ini bisa jadi gambar apa ya? Masih belum kelihatan nih. Udah kelihatan. Udah ya. Oh iya ya. Iya ya. Dari tangga nada jadinya orang yang sedang bernyanyi. Betul. Nah, metode seperti ini selama ini kayak serasa cukup efektif. Jadi anak-anak pernah ada rasa penasaran apa sih itu? Jadi ada penasaran untuk mencoba gitu kira-kira Ki. Okay. Baiklah. Nah, masih ada tentu saja bahkan misalnya tadi Kayus bilang dari angka. Oke, Kiki sukanya angka berapa? Kayus akan goreskan di sini. 7. Oke, angka 7 di sini, bisa di sini. Kemudian angka berapa lagi Ki? 9. Angka 9. Oke, angka 9 di sini aja kayaknya. Oke. Angka berapa lagi Ki? Dari 1 sampai 10 Ki. Oke, dari pemirsa angka berapa? 8. Oke, angka 8 Kayus akan tutup dengan angka 8. Bentuknya seperti angka 8. Oke, angka berapa lagi Ki? Mbak Neti berapa Mbak angkanya Mbak? Oke. 2 ya. Oke, angka 2 boleh di sini angka 2. 4. Angka 4, boleh angka 4. Besar sekali. Wow, 5 boleh? Angka 5 boleh, di sini angka 5, di sini aja deh angka 5-nya. Angka berapa lagi? Berikutnya yang belum? 7, 2, 4, 8. 3 ya. Oke. 6 di sini aja deh. sama 1. 1 di sini aja boleh. Di sini juga boleh. Banyak sekali angka 1. Oh, banyak 1 ya. Oke, angka berapa yang belum? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Di sini angka 10. Iya. Sudah ngelihat gambar apa ini Ki? Bahkan ada 10. Banyak sekali angka 10. Oh, iya. Iya. Keren ya. Oke. Jadi langsung jadi orang gitu ya. Betul. Jadi metode menggambar itu banyak sekali Ki. Jadi jangan kita ajak anak-anak untuk ribet mikir males kalau disuruh garis lurus-lurus, zigzag, putus-putus dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara memancing imajinasi mereka. Gitu. Tapi nih Kak Yos, mungkin jadi struggle Kiki juga nih ya kalau mau menggambar nih. Kadang kita mau buat garis saja tuh kayak kurang yakin gitu loh. Kadang ada orang tuh yang emang udah yakin tuh garis gitu kan. Kalau kita tuh agak gemeter dikit gitu kan. Itu gimana nih? Mungkin dari Kak Yos ada tipsnya atau seperti apa nih? Iya, betul sekali. Jadi dalam memegang media gores atau media oles itu kita jangan terlalu erat memegangnya, jangan terlalu kokoh ya. Lenturkan tangan kita ya. Jadi dan juga pegangnya itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Harus pas ya. Betul. Ya di mana kita nyamannya aja. Yang dipastikan adalah jangan memegang terlalu erat itu tadi Ki. Nggak bakalan kemana-mana deh. Iya. Udah dipegang ya soalnya. Iya makanya. Terus? Gitu kira-kira ya? Ki. Oke. Hanya itu tipsnya. Hanya itu ya. Karena kan ada orang yang kurang yakin, kadang mau gambar lurus aja ataupun mau sekedar gambar lingkar. Ada ya keyakinan tadi ya, PD-nya juga ya beda karena diluapkan dari gambar juga. Betul Ki. Udah lagi nih kita Kak Yos. Kiki boleh mau ikut juga nih Kak Yos. Apa nih? Tentu. Oke. Nah, ini tadi kalau ini yang biasa Ki. Tadi yang kita bicara tentang bentuk-bentuk yang familiar bagi mereka ya. Salah satunya misalnya ini. Ini kan bentuk hati Ki. Banyak sekali yang bisa kita buat. Bentuk hatinya bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke samping, kemana aja boleh Ki.
Oke, kalau ini tentu saja paling mudah, ini sering sekali KS buat adalah gambar gambar apa ini ya Ki? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Oke, Ki. Ini seperti huruf P anak-anak, begitu ketika KS ajak mereka untuk berkreasi ya. Jadi sambil melatih motorik tangan mereka Ki. Ini huruf P kebalik. Oke, ketika kita respon jadilah gambar telinga misalnya Ki. Lengkap dengan gambar apa kumisnya misalnya dan lidahnya. Ini sudah mengkarakterkan gambar hewan anjing gitu ya. Iya. Betul. Misalnya ini juga kalau kita mau respon dengan bentuk hati kecil juga di dalamnya. Di atasnya juga ada boleh bentuk hati lagi. Oke, lengkap dengan matanya, bahkan telinganya di sebelah kanan dan kiri. Oke. Dengan rambutnya yang gondrong, ini sudah mengkarakterkan gambar singa tentunya ya Ki ya. Oke, jangan lupa kumisnya. Iya, begitu kira-kira Ki. Nah, oke, masih banyak cara lain. Misalnya kita ajak mereka dengan main tebak-tebakan lagi. Kalau ini misalnya, menurut Kiki ini gambar apa ini? Alright, sebentar ya Ki, KS mau cari ide dulu. Sambil kita cari ide, nggak apa-apa. Dicoret-coret. Oke, ini sudah kelihatan. Ini adalah gambar apa Ki? Gambar amplop. Gambar amplop. Kalau ini gambar apa Ki? Oh ya, ini aja deh. Gambar apa ini Ki? Ini gambar. Oke, ini gambar kuas. Nah, ketika kita respon, ini akan hilang semua gambar amplop dan gambar kuasnya. Misalnya dengan KS tambah dengan garis lengkung sebelah kanan dan kiri. Udah kelihatan belum Ki? Belum, apa tuh? Amplop. Oke. Ini ada garis lengkung belum kelihatan ya? Belum. Oke, kayaknya Kiki udah bisa ngelihat ya. Di atas dan bagian bawahnya KS juga tambah garis-garis lengkung nih. Udah kelihatan belum? Dibantu pemirsa apa? Dibantu. Jadi main tebak-tebakan sama pemirsa. Pak Polisi. Oke, sekarang KS sambung lagi dengan gambar dengan garis lengkung. Kumis. Iya, kumisnya ternyata Ki. Nah, ini kita bisa jadiin gambar kacamatanya. Lengkap dengan sepasang gambar matanya tentunya. Dan terakhir kita respon dengan garis lengkung untuk gambar mulutnya. Oke, banyak sekali ya metode-metode untuk itu ya Ki ya. Baik. Gitu kira-kira. Jadi awalnya kita gambarnya amplop dulu ya. Jadi sebagai metode juga ya. Ternyata bisa berkembang untuk gambarnya. Betul. Ya Kak Yos ya. Oke. Ini kalau misalnya untuk anak-anak emang sangat melatih apa ya, kreativitas juga. Kreativitas, imajinasi, ketekunan, kepercayaan diri, motorik tangan, motorik cara mereka berpikir gitu ya. Baiklah. Oke Ki, masih mau gambar lagi? Boleh, satu lagi nih. Satu lagi. Kiki udah jadi nih, satu nih. Bagus lah ya Kak Yos ya. Gitu. Bagus. Bagus ya. Iya, yang salah itu Ki kalau gambar singa jadinya gambar ular. Mungkin salah ya. Enggak ya, karena kembali ke kreativitasnya masing-masing. Betul. Oke, itu sudah bagus. Ya, siapa yang nggak ngelihat mengira itu bahwa gambar singa ya? Iya, berarti Kiki sudah berhasil untuk menggambar dan melukiskan sesuatu ya. Oke. Apalagi nih Kak Yos? Oke, masih dengan main tebak-tebakan Kiki. Kali ini kalau zaman dulu kalau kita menggambar orang, tapi nanti kasih tahu. Ini menurut Kiki KS menggambar apa? Gambar orang. Gambar orang? Ya. Kakak kameramen juga gambar orang ya. Mungkin pemirsa di rumah mengira ini gambar orang ya. Oke, kita lihat apakah hasilnya jadinya gambar orang. Kita tambah lagi dengan garis ke atas. Bahkan boleh kita respon lagi. Oke. Nah. Oke, ini sudah kelihatan gambar apa ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, ketika KS kasih titik-titik, gambar orangnya udah hilang ya. Iya, dan ini KS lengkapi lagi. Iya, dengan gambar badannya bahkan ya.
Mungkin pemirsa udah kelihatan ini gambar apa ya. Oke, kayak selesain dulu. Supaya terlihat lebih jelas. Mungkin lengkap dengan khas. Bisa kotak-kotak. Oke, kayak selanjutin lagi dengan kesan kalungnya. Iya. Kira-kira jadi gambar apa yang tadi Ki? Gambar hewan. Gambar hewan ya. Wah. Kelihatannya seperti gambar orang tadi ya. Iya. Baik, Padahal Kiki. awal mulanya gambar orang ya. Iya. Oke. Begitu kira-kira Kiki. Kalau misalnya menggambar itu emang bisa mengekspresikan ya. Ini Betul. juga mengekspresikan ide kita, kreativitas kita juga. Betul Kiki. Nanti setelah ini kita boleh mewarnai kali ya Kak Yos ya. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami. Tumben dengerin lagu itu. Gini nih, kalau Gen Z ketinggalan info, kan lagi tren. Keren kok, gue juga suka. Tuh kan? Yoi men. Itu kan jinglenya salah satu paslon pilkada. Emangnya mereka beneran pilihan kalian? Jangan FOMO deh, fear of missing out. Emang pilihan lu itu kayak gimana sih? Yang tegas, berwibawa, karismatik, kayak Bung Karno lah. Nih ya, kalau tipikal gua, pemimpin idaman itu yang gagah, kuat, dan suka menolong orang. Jangan biarkan FOMO menentukan pilihanmu di pilkada. Pilihlah pemimpin dengan visi misi jelas, rekam jejak bersih, dan berpihak kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pranatajaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut serta menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Mari kita jaga persatuan dan solidaritas untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati dengan damai untuk Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle dan kita masih membahas mengenai keindahan dalam goresan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah banyak nih menggambar nih. Mungkin sebelumnya ini lebih fokus gambarnya untuk anak-anak ya Kak Yos ya. Nah, ini kita agak naik sedikit Kak Yos ke remaja ataupun Gen Z, milenial nih Kak Yos biasanya seperti apa. Tapi nanti mungkin mau tanya sama Mbak Neti dulu nih. Mbak Neti kan juga berkecimpungan pastinya dalam kelas juga ya. Ada apa nggak sih kalau misalnya kalau namanya ngajarin anak-anak ya banyak tantangannya, banyak ceritanya nih kadang apalagi kesabarannya sangat diuji ya biasanya. Kalau Mbak Neti sendiri gimana nih kalau lagi ngajar lebih agak tantangannya apa sih misalnya untuk anak-anak nih apalagi nih? Kalau tantangan sih kalau untuk anak-anak nggak banyak. Agak banyak ya. Apa aja tuh? Begitu banyak. Oh, nggak begitu banyak. Ya. Tapi kan kadang anak-anak yang terlalu aktif seperti itu gimana tuh biasanya? Ya itu cara kita aja Mbak. Oke, harus pinter-pinter juga pinter, ya. mengambil hati anak. Oke, gitu. tapi lebih sulit anak-anak atau remaja nih biasanya kalau untuk di kelas? Kalau
Tergantung sih, kalau untuk anak-anak nggak begitu sulit. Nggak begitu sulit Ya. ya. Berarti sebenarnya apa ya, sabar-sabar kita juga Iya, ya. betul. Kalau Kayos juga kadang ini ya namanya anak-anak ya Kayos ya, gimana tuh biasanya ada apa ya, struggle, kadang kesel juga nggak sih atau gimana nih? Tentu saja ya. Tapi memang yang harus jadi faktor utama untuk menjadi untuk di bidang ini, passion ini adalah kesabaran ya. Kesabaran. Tapi mungkin ini sudah jadi passion Kayos ya. Jadi itu sudah bukan tantangan atau hambatan yang berarti gitu Ki. Oke. Iya. Jadi Gitu sudah kira-kira. apa ya? Dinikmatin ya Kayos ya. Enjoy aja Harus gitu. di-enjoy aja. Iya, Oke. karena dengan kebersamaan dengan mereka juga banyak hal-hal yang jadi manfaat tersendiri untuk kita. Karena mereka orangnya kritis gitu. Maaf ya, ketika kita punya BB aja gitu, rasa badan kita nggak nyaman bagi mereka akan dengan spontan untuk menyatakan itu gitu kan. betul, Jadi betul. semacam introspeksi diri untuk kita juga sekaligus gitu kira-kira. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Kayos nih. Oke. Kita agak lebih expert dikit ya. Wah, Wes. gimana nih? Oke, Kiki pengennya kita menggambar apa, Ki? Kita Pemirsa di rumah, iya apa mungkin? tuh? Mungkin karena kemarin kru TVRI abis gathering ke pantai nih Gitu? ya. Kita bikin pantai dengan senja-senjanya boleh nih Kak Yos Oke, nih. Kiki ikut ke pantai kemarin? Nggak jadi Kak Yos. Gak jadi, nggak ngajak-ngajak ya. Iya, gimana Baiklah, nih? mungkin kalau suasana pantai juga bagus ya, apapun itu tetap bagus. Tapi ketika kita menggambarkan misalnya remaja sedikit lebih expert, kita tetap menambahkan elemen-elemen visualnya ya Ki, yang menarik, yang menjadi point of view atau center of interestnya ya. Misalnya gambar ikan lumba-lumba mungkin, ya kita buatnya sedikit lebih pelan aja. Kita gambar ikan lumba-lumba di sini. Oke. Nah, ini sudah kelihatan kan gambar ikan lumba-lumba, nggak apa-apa, sedikit agak semi-semi anime ya, kartun ya. Oke, yang khas adalah siripnya tentunya. Alright. Kita tarik garis ke belakang. Jadi jangan ragu, tidak ada garis berulang, sekali aja. Jadi biasakan spontan ya teman-teman yang di rumah. Oke. Salah-salah nggak apa-apa, namanya belajar juga. Ini kita tambah lagi dengan garis. Oke, ini sudah mengkarakterkan gambar ikan lumba-lumba ya. Boleh di sebelahnya juga, atau boleh lagi di dalam air, atau kita akan kombinasi dengan untuk anak-anak juga, kayaknya nggak salah juga ya Ki ya. Boleh. Oke, misalnya kita akan gambar ikan hiu justru ya. Ikan hiu dari angka 4. Oke, kita tambah lagi. Nah, untuk mengkarakterkan gambar ikan hiu yang ganas, cukup dengan garis ke atas sedikit lebih tebal ya. Yang khas tentu saja punya sirip juga ikan hiu ya. Kita tambah lagi ke depan. Ya, oke. Lengkap dengan giginya. Kita alright. Dan kita sambung lagi ke belakang ya Ki. Ini kita tinggal sambung dengan garis lurus. Ini sudah mengkarakterkan gambar ikan hiu dengan sedikit gambar siripnya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang Kiki mau tambahkan, misalnya suasana pantai? Pohon kelapa. Pohon kelapa ya bisa dari sini. Ya. Oke. Dari sini ke atas. Geli sendiri lihat gambaran kita ya. Kalau kayak hiunya agak langsing ya, kalau yang ini agak berisi ya. terus kayak. Oke. Lanjut lagi kayak. Alright. Oke, untuk mengkarakterkan gambar batang kelapa, pohon kelapa, kalau untuk anak-anak mungkin cukup dengan garis-garis geometris sedikit agak tebal seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang remaja boleh sedikit agak kesan zigzag. Bahkan untuk yang sedikit expert boleh ditambahkan sedikit kayak helai-helai kayak gitu ya. Jadi itu tadi. Kita sesuaikan dengan audien kita, siapa yang kita ajarin. Baik. Tentu saja tidak harus hanya satu sisi, boleh juga di sisi sebelah kanan dan kiri ya. Oke. Oke. Terus pohon kelapa. Oke. Lengkap dengan buahnya juga, nggak jelek kayaknya ya. Oke. Apalagi Kiki pengennya kayak gambarin apa lagi di sini?
Tentu saja boleh 2 ini ya Ki. Oke. Tapi karena jauh, jadi teman-teman harus tahu juga dengan perspektif ya. Jadi cara menggambar bagian dekat itu gimana, yang jauh gimana. Logikanya, secara logika tentu saja yang jauh lebih kecil ya Ki ya. Lebih kecil, betul. Masa pohonnya cuma 1 ya. Oke, betul sekali. Oke, bisa Ki? Alhamdulillah. Dari sini udah kelihatan bagus. Iya, kelihatan bagusnya ya. Oke Kiki. Sekarang tentu saja kita akan tambah media dia tumbuh ya. Misalnya tanah di sini ya, cukup dengan garis ya tidak beraturan. Ke samping, tapi semakin ke sini dia semakin mengecil. Nah, tapi nggak apa-apa, kita mau respon juga ada kesan-kesan tumbuhan dari kejauhan ya. Cukup lengkung-lengkung kecil yang tidak beraturan boleh, di sininya juga boleh. Oke. Nah, ini sudah selesai menggambarkan ada kehidupan di pulau gitu ya. Masih bisa nih teman-teman tambah lagi, respon lagi dengan daun-daun kelapa, batang-batang kelapa maksud Kak Yus ya. Yang kecil-kecil ya. Oke, iya. Oke, banyak sekali batang pohon kelapa. Bahkan batang pohon lagi juga boleh kita buat di sini yang agak tinggi. Oke. Nah, suasananya di mana ini? Ada pasir-pasir ya maksudnya ya? Iya. Oke, ada pasir-pasir. Boleh kalau misalnya audiens kita anak-anak, boleh kita tambahkan suasana anak sedang bermain pasir misalnya ya? Boleh. Oke. Atau ada yang lagi galau di pantai juga boleh. Siapa tuh? Iya, tadi ada yang request suasana senja. Kenapa ya? Curiga nih. Waduh. Terus? Nah, ini boleh kita tambahkan dengan gambar orang misalnya ya. Kalau itu anak-anak, oke. Nah, ini nih yang PR kadang buat orang tuh agak lumayan PR juga ya Kak Yos. Oh gitu? Oke, Kak Yos akan gambarkan orang nanti ya di sebelah sana. Ya. Kiki pengen Kak Yos menggambar laki-laki, perempuan? Perempuan boleh. Perempuan boleh. Oke, nanti kita akan tes di situ ya. Iya, mumpung momennya ada ya, jadi boleh Kiki atau pemirsa di rumah request Kak Yos pengennya gambar apa. Oke, ini mungkin dia lagi sedang bermain apa ya, istana pasir biasanya ya Kia kalau anak-anak di pantai ya. Boleh kita tambahkan untuk itu. Iya. Emang kalau goresan yang udah expert itu beda ya Kak Yos ya? Gitu ya. Perasaan aja sih Ki, sebetulnya nggak segitunya sih. Enggak juga ya. Oke. Yang penting berani. Yang penting berani ya. Iya, ya sama seperti pekerjaan yang lain, kalau sering melakukannya pasti bisa lah Ki ya. Iya. Oke. Jangan takut salah ya, yang penting ya Kak Yos. Kadang kan banyak yang dikit-dikit takut ya. Betul. Jadi goresannya juga kelihatan ada ketakutannya juga ya. Betul Ki. Oke. Oh, lagi main pasir. Oh tadi kita lagi main pasir. Tapi tadi Kiki requestnya pengen menggambar orang ya pemirsa ya. Baiklah, Kiki pengennya kayak menggambar remaja atau anak-anak atau anak bayi justru? Remaja aja, remaja. Oh remaja, aja. Baiklah. Ya remaja yang lagi senja, yang lagi lihat senja ya. Oh remaja yang lagi lihat senja. Tapi karena ini semacam edukasi juga, kayak saya akan tunjukin nih cara menggambar orang ya. Misalnya ini. Nah kalau remaja, kalau dia cewek, dia punya hidung itu cenderung jangan runcing Kiki. Kalau dia cewek ya, beda. Kalau cowok kayak di mana ya buatnya ya? Oke, boleh Kak minta sedikit kertas? Boleh. Ini aja Kak. Oke, ini aja nggak apa-apa ya. Oke, Kak tunjukin ya. Kalau hidung gambar cowok itu terkesan kokoh Kiki, ya. Kalau cewek dia sedikit agak landai gitu ya, agak lembut lengkungannya ya. Oh beda ya. Oke, beda. Nah satu itu yang jadi poinnya ya. Oke, sekarang kita tambah lagi dengan kesan kembang hidungnya. Ini sama sih, nggak terlalu apa beda perbedaannya. Nah, oke, Kak langsung tambahin di sini ya. Oke. Sekarang kita ke bagian gambar mata, Ki. Untuk gambar mata cukup dengan garis ke belakang. Untuk cowok juga nggak terlalu jauh perbedaannya ya, Ki.
Nah, untuk gambar apa namanya bola matanya cukup seperti segitiga Ki. Segitiga kemudian dihitamkan. Untuk gambar ceweknya juga sama. Segitiga. Sama. Iya. Oh, seperti angka Romawi, angka 6 Romawi ya. Boleh. Oke. Iya, tapi dihitamkan di bagian yang kesan huruf V-nya ya. Nah, tapi di sini perbedaannya mulai ada nih. Kalau cewek kan cenderung bulu matanya lentik ya Ki. Betul. Kalau cowok jangan ya dibuat lentik nanti keriting. Nggak pakai maskara soalnya ya. Iya. Oke. Nah sekarang bola mata itu di atasnya ada kelopak Ki. Untuk memberikan kesan kelopak tambahkan sedikit garis. Iya. Nah. Jadi kita lihat kesan ini sudah karakter ya. Kalau karakter itu misalnya matanya belok boleh kayak gini bentuknya. Ya ditambah lagi kayak gitu. Tapi ini sudah bukan prinsip lagi ya. Kayak akan tunjukin prinsip-prinsip dasarnya dulu. Sekarang gambar mulutnya Ki sama. Ini juga sama. Oke ke belakang. Ini juga sama ke belakang. Nah ini juga dia kalau ketutup yang kita buat yang ketutup dulu deh. Yang lebih mudah. Oke. Nah, ini sudah kelihatan Ki. Oke, Kak Yos ulang lagi ya Ki, lebih cepat sekarang. Oke. Nah. Lebar banget ini mukanya yang Kiki buat ya. Enggak apa-apa. Oke. Nah, ya. Nah, tapi ini Ki yang prinsip Ki, mungkin pemirsa di rumah harus tahu ini ya. Jadi kalau kita menggambar orang itu semakin tua, dia punya kening semakin mundur. Jadi jangan kita menggambar bayi misalnya ya, keningnya justru mundur. Dia jadi misalnya nih anak bayi nih. Nih, anak bayi. Nah, kita buat mundur dia jadi tua dia. Kita akan buktikan ya. Oke. Sekarang mungkin kita buat yang tua langsung deh. Kita buat agak mundur sedikit dia punya kening. Lengkap dengan alis matanya. Nah, ini sudah mengkarakterkan tua. Ini juga kalau kita majuin ya Ki, ini jadi muda Ki. Oh. Iya, jadi dari keningnya Ki. Dari keningnya juga berpengaruh ya ternyata Kak Yos ya. Betul Ki, iya. Iya. Jadi kadang-kadang itu yang jadi prinsip dasar yang teman-teman di rumah agak luput dari perhatian mereka ya. Ini penting sekali. Oke Kak Yos, nanti kita lanjutkan lagi pastinya Kak Yos ya. Ini yang kadang jadi PR juga ya, menggambar wajah seseorang yang menggambar muka orang juga nih. Betul. Oke baik, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kenapa Vano mau jadi pilot? Karena Vano mau terbang. Oh, karena Vano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Di balik kisah suksesnya, ada banyak rintangan yang seringkali dihadapi sosok perempuan dalam membuat suatu perubahan. Kisah inspiratif perempuan Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program Perempuan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah Kak Yos, kita tadi sudah banyak gambar nih mengenai pantai, sekarang boleh kita mewarnai nih. Karena kan warna ini kadang agak gimana ya, setiap warna beda hijaunya ya, banyak ada hijau telur asin. Betul. Gimana nih? Tadi ada yang pengen requestnya tadi suasana senja ya Ki? Iya betul. Warna hijau telur asin juga kita akan masukkan di sini nanti. Ada aja suasana senja, kenapa sih? Iya, kenapa Bercanda sih? Ya? Iya. Kiki sebelum kita mewarnain, jadi idealnya kita tambah garis dulu ke samping untuk batas antara langit sama bagian permukaan daratnya ya, atau air kalau itu di laut ya. Jadi kita tahu. Nah sekarang untuk mengesarkan suasana senja, tetap warna kuning kita akan berikan di sini nih. Kuning. Kuning.
setelah warna kuning, kita akan buat kesan gradasi Ki dengan warna yang lebih tua. Warna lebih tua itu bisa oranye ya Ki. Oranye Oke. Oke. Oranye. Bahkan boleh ke samping dulu deh supaya teman-teman nggak bingung ya bagaimana sih cara anunya. Jadi ada gradasi. Gradasi itu artinya perpindahan yang lembut dari warna tua ke warna muda Ki. Atau sebaliknya dari warna muda ke warna tua. Oke. Kemudian ada warna pink, rose madder. Oke. Di sini juga. Nah, sekarang cobalah mulai bereksplorasi bahwa tidak harus lurus ya. Nah, tapi kalau menggunakan krayon, ajak anak-anak Anda untuk menekannya sedikit lebih keras. Oke. Jadi warnanya lebih pekat, lebih solid dan lebih cerah ya. Untuk supaya tidak keluar garis, ajak anak-anak Anda untuk memutarnya kecil-kecil krayonnya. Kecil-kecil. Oke. Nah, gitu kira-kira pemirsa di rumah ya. Oke, kemudian untuk mengesankan suasana senja, kita mulai bermain dengan warna-warna dingin. Misalnya warna violet, warna purple, tapi kita mulainya dari warna-warna yang muda dulu, light purple, pale purple ya. Yang muda atau yang pucat. Oke. Jadi ini sudah mulai bebas nih kreasi kita ya, teman-teman ya. Jadi bisa apa namanya horizontal, bisa sudah mulai acak. Oke. Kaneti bisa bantu Kayos. Jadi tunjukin nih caranya. Ini Kayos kan supaya cepet nih ngeliatin sama pemirsa di rumah, tapi pemirsa di rumah juga harus tahu cara mewarnain yang baik dan benar supaya rapi ya. Kaneti mungkin bisa bantu di bagian sininya ya. Boleh Kaneti boleh bantu. Oke. Kemudian kita akan padukan lagi dengan warna-warna apa tadi, telur asin ya, biru telur asin. Enggak juga. Enggak juga. Harus yang senja gimana gitu boleh. Enggak apa-apa kalau memang suka warna itu tetap kita masukkan, tidak mengurangi estetikanya kok. Oh iya. Iya, tapi sebelum itu kita berikan warna-warna yang mendekati itu dulu, misalnya warna violet, ultramarine light ya. Oke. Nah, baru kita menuju ke warna biru muda. Warna biru muda atau light blue. Oke, warna biru muda atau warna light blue. Boleh kita letakkan di sini. Sekarang polanya juga sudah boleh dieksplor lagi, dikembangkan lagi maksud Kayos. Ada yang bentuknya zigzag. Sekarang Kayos sudah mulai bermain dengan warna biru. Dan ada mulai warna biru telur asin misalnya, tapi ada nggak di sini? Oh ada nih di sini ya. Mungkin ini yang mendekati karena di krayon tidak ada yang mirip benar dengan telur asin ya warnanya ya. Baiklah, kita ke warna biru dulu. Warna biru atau light blue, biru muda. Atau bisa juga pemirsa dengan warna sky blue. Kemudian warna, mungkin sebutannya hampir ke warna Tosca, warna telur asin itu ya Kia? Iya betul. Oke. Pemirsa sudah bisa ke warna-warna telur asin, warna Tosca, atau bisa juga disebut dengan blue green. Alright. Nah, untuk mengesankan suasana senja boleh kembali ke warna biru lagi karena kita akan menuju warna violet dan warna purple ya. Tapi birunya kita akan tambah lagi supaya gradasinya terkesan estetik. Estetik itu maksudnya keindahan tentu saja ya Kia. Iya betul. Wah, jadi kita sisipin bahasa-bahasa yang gimana gitu, nggak apa-apa ya Kia? Iya, zaman-zaman anak muda ya. Iya, baiklah. Sekarang kita mulai ke warna biru lagi. Nah, warna biru dan warna violet. Warna violet, kemudian terakhir kita akan variasikan dengan warna ultramarine. Ultramarine itu biru belau kalau zaman dulu sebutnya ya.
Iya, iya. Jadi ultramarine itu biasanya di krayon ada dua, ada yang pucatnya ya. Oke. Nah, oke. Iya, sedikit-sedikit juga boleh masuk ke bagian bawahnya tentu saja. Karena itu bisa buat kesan-kesan awan berarak ya di sini ya. Wow. Iya. Mungkin nih Kak Yos sambil mewarnai nih, ada nggak sih Kak Yos harapannya nih mengenai seni lukis dan juga gambar di Palembang ini seperti apa nih di Sumsel nih Kak Yos? Ya tentu saja Kak Yos berharap dengan pemerintah untuk memperhatikan ya kebutuhan kawan-kawan seniman berekspresi ya. Tapi bukan hanya cerita masalah tentang pelukis atau profesi yang berkaitan dengan seni rupa ya. Karena seperti seni tari, seni musik, seni teater, ya, film, ya. Itu juga salah satu bentuk kesenian yang penting untuk stimulan melatih kreativitas, mengembangkan imajinasi, membentuk kepercayaan diri dan ketekunan ya. Jadi harapan Kak Yos tentu saja pemerintah bisa memfasilitasi untuk hal itu ya. Baik, betul. Karena juga kan pastinya ini kalau misalnya makin banyaknya seni rupa, apalagi seni lukis yang ada di Sumsel ini juga pastinya bisa membanggakan juga Sumsel ya. Ini kan bisa jadi ajang perlombaan juga. Betul. Apalagi orang Palembang ya, kita juga bisa menggambarkan Palembang Ampera yang cakepnya seperti apa ya Kak Yos ya pastinya ya. Betul. Nah kalau sekali. dari Mbak Neti nih, ada nggak Mbak Neti nih harapannya nih ke depannya seperti apa nih mungkin dari lukis dan juga gambar yang ada di Palembang nih, silakan Mbak Neti. Ya harapannya sama-sama untuk maju ya Kak Yos ya. Sama-sama maju. Terus apa lagi? Iya biar mampu bersaing. Oke, baik. Kota lainnya. Lain juga ya. Karena kalau bicara masalah potensi kita Palembang pemudanya, remajanya, baik pun profesionalnya tentu saja ya, tidak kalah dengan potensi di daerah lain dalam bidang apa saja. Bidang apa saja ya? Iya, tapi mungkin butuh dukungan lagi ya. Betul. Butuh dukungan, butuh apresiasi dari masyarakat. Tapi tentu saja untuk menumbuhkan ekosistem itu, pemerintah juga harus berperan aktif tentu saja ya. Idealnya seperti itu kira-kira. Berperan aktif. Dan juga mungkin dari masyarakatnya juga ya, mungkin banyak yang masih menilai, ya cuman kayak gitu aja kok mahal sih ya. Kadang masih sering terjadi kan Kak Yos ya. Atau gimana nih? Kalau itu di mana aja tempatnya ada tantangan seperti itu ya Ki. Jadi harapan Kak Yos juga dengan seniman-seniman, jangan juga kita terlalu menadah, maksudnya itu mudah berputus asa ya. Betul. Ya karena di Palembang kita tahu orang itu pengennya bagus, murah, banyak, enak gitu. Benar. Ya tapi itu tetap kita bisa siasati Ki. Jadi misalnya lukisan ini pengennya yang bagus tapi murah. Bisa pakai kertas ini, bisa pakai krayon, nggak harus pakai kanvas. Gitu kira-kira ya. Yang penting adalah kita memang total dalam menghargai juga tapi ya Kak Yos ya, seni kita juga ya. Betul Ki. Oke, baik. Ini karena sebenarnya kita tuh pengen menyelesaikan, tapi memang bincang lifestyle ini cuma 1 jam ya. Nanti next kita 2 jam ya Kak Yos ya belajar ya. Nggak terasa. Udah saatnya kita berpisah kayaknya ya. Iya, boleh kita tunjukin dulu nih Kak Yos hasilnya. Aduh, jumpang banget sama kita tunjukin dulu, nggak apa-apa walaupun nggak selesai ya Kak Yos ya. Kita lihat. Wow, sangat mengekspresikan ya. Iya, siapa yang mengkurasinya, kakak produser atau kakak kameramen nih? Jangan. Oke. Ini hasilnya ya. Ini hasil Kiki. Boleh yang Kak Yos nih. Yang Kak Yos aja diliatin ya, jangan yang apa-apa sih Ki. Karena untuk awal ini sudah awal yang bagus Ki. Jadi Kiki sudah bisa mengkomposisikannya sedemikian rupa sehingga terkesan balance ya Ki ya. Terasa di warna kuningnya itu melambangkan semangat, di atas melambangkan warna yang sejuk ya.
ya luar biasa Ki. Appreciate. Boleh. Yang Kak Yos nih boleh dilihat juga nih, luar biasa nih. Wow, perpaduan mana kalau memang yang sudah expertnya beda ya Kak Yos ya. Yang penting goresannya juga. Oke, boleh nih Kak Yos sama Mbak Neti boleh duduk sini lagi. Terima kasih tentunya Kak Yos. Sama-sama Kiki. Sama Mbak Neti juga terima kasih. Juga kita harapkan ini pastinya yang namanya menggambar dan juga melukis ini bisa mengekspresikan untuk anak-anak juga, untuk remaja juga ya. Terima kasih, sukses selalu tentunya. Dan pemirsa, demikian bincang lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Ambrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.